Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Kembali pada malam hari ini kita akan bersama-sama beribadah bersama keluarga Bapak Agung Nugroho dan Nancy. Untuk itu mari kita awali dengan lagu pembukaan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, malam hari ini kita diundang oleh Bapak keluarga Agung Nugroho dan Nancy untuk berdoa dan mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dalam keluarga mereka. Bacaan pada malam hari ini juga mengundang kita untuk menjadi pengikut atau murid Yesus. Keluarga ini juga mendoakan orang tua mereka yang berada di Manado dan Malang, juga mendoakan anak-anak mereka supaya mereka bertumbuh dalam nama Tuhan atau bertumbuh sesuai dengan kehendak Tuhan dalam pendidikan dan dalam pertumbuhan mereka. Ini adalah tanda cinta kasih dalam keluarga mereka, seperti nanti digambarkan di dalam bacaan pertama Roma 13. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, sebelum kita melanjutkan ibadah ini, diam sejenak, kita mohon ampun kepada Tuhan atas segala dosa-dosa kita agar kita layak menghadap kepadanya. Mari kita nyatakan dalam doa tobat. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran, dengan perkataan dan perbuatan. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Pramana Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Tuhan kita. Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke kehidupan yang kekal. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menugaskan kami mempersiapkan umat bagimu di dunia ini. Terangilah hati dan budi kami supaya dapat melihat secara jelas bagaimana tugas itu dapat kami laksanakan dalam lingkungan hidup, pekerjaan, dan pendidikan di sekitar keluarga kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami yang bersatu dengan Bapa dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lainnya manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu,
Kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia, sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi tidak sanggup menyelesaikannya.
Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang. Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Demikianlah Injil Tuhan. Pujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, bacaan pada malam hari ini, Yesus mengajak kita untuk menjadi murid-muridnya. Tetapi, ajakan itu disertai dengan syarat yang mungkin tidak terlalu kita pahami. Yesus layak kita mengikuti Dia apabila kita membenci istri, kita membenci suami, atau membenci anak-anak, atau saudara perempuan atau laki-laki, atau secara keseluruhan kita membenci keluarga kita, dan bahkan nyawa kita benci. Apa yang dimaksud oleh Tuhan dalam firman ini? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, Tuhan senantiasa memberikan ilustrasi dalam setiap khotbah atau setiap penjelasan kepada murid-muridnya. Tuhan, bacaan pada malam hari ini memberikan dua ilustrasi. Yang pertama adalah apabila seseorang mau mendirikan menara, dia harus duduk menghitung anggarannya supaya kalau dia membangun menara itu tidak berhenti di tengah jalan dan bisa menjadi cemoohan atau ketahuan orang. Hal itu adalah hal yang biasa terjadi di dunia ini. Ilustrasi yang kedua, Yesus memberi gambaran seorang raja. Apabila seorang raja ingin berperang dengan pasukan kurang lebih 10.000 dan lawannya 20.000, tentu seorang raja yang bijak dia harus duduk dulu dan memperhitungkan apakah dia mampu apa tidak. Kalau tidak, dia akan memerlukan waktu untuk berunding. Hal ini menggambarkan seperti Yesus tadi menggambarkan bahwa kita akan memikul salib kita. Ya, kita akan memikul salib kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, dua perumpamaan ini menggambarkan Tuhan tidak mau kita terikat dalam kegiatan atau kekuatan duniawi. Karena suami istri, anak, atau menantu, atau saudara laki-laki atau saudara perempuan, itu hanya terjadi di dunia ini. Dan itu sangat mempengaruhi kehidupan kita. Makanya Tuhan mengatakan, kamu harus benci istri, suami, anak, dan sebagainya, karena itu adalah menyangkut hal yang di dunia ini. Tuhan menginginkan hal fokus ke dalam surgawi, yaitu berfokus kepada Tuhan itu sendiri atau kepada firman-Nya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kira-kira bagaimana caranya supaya kita hidup beriman seperti ajakan Yesus pada malam hari ini? 3 hal penting yang kita harus perhatikan agar kita kuat dalam beriman. Yang pertama, kita harus punya komitmen. Komitmen menjadi pengikut Tuhan. Bukan komitmen dengan sesama, tapi komitmen pribadi kita dan Tuhan. Tidak cukup hanya dengan komitmen saja, tetapi kita juga harus tulus. Artinya tidak dibuat-buat, tapi dari dalam hati kita.
dan kita perlu kerja keras. Kerja keras dalam arti kita harus siap memikul salib, kita harus siap menerima tantangan-tantangan yang melemahkan iman kita. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, ketiga hal ini sangat didukung oleh tekad yang kuat, ya, tekad yang kuat, kemudian kemauan dan fokus atas firman Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, apabila hal-hal ini kita sepakati dalam kehidupan kita sehari-hari, tentu kehidupan beriman kita semakin hari semakin bertumbuh, dan itulah yang diharapkan dan itulah yang diinginkan oleh Tuhan, bahwa kita kalau bisa melupakan hal-hal duniawi, ya, walaupun kita sebagai manusia pasti tidak akan lepas dari hal-hal duniawi yang kita hadapi setiap hari, tapi Tuhan mengajak kita jangan fokus ke hal-hal duniawi, tapi fokuslah atas ajaran-ajaran yang Dia berikan kepada kita. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, dalam perumpamaan tadi Tuhan menggambarkan bahwa seseorang duduk dan berhitung dalam kehidupan sehari-hari kita adalah, boleh dikata adalah matematika. Dalam hidup ini juga ada namanya rumus kehidupan atau rumus matematika. 4 simbol yang sangat mempengaruhi dalam nilai akhir daripada suatu matematika. Yang pertama adalah tambah, yang kedua adalah kurang, yang ketiga adalah bagi, dan yang keempat adalah kali. Apa yang dimaksud dengan 4 simbol ini? 4 simbol ini adalah, yang pertama, dosa jangan ditambah. Artinya kita pasti menyadari bahwa kita ini orang berdosa, tapi bagaimana caranya supaya kita tidak menambah dosa lagi. Kemudian yang kedua, kebaikan atau amal harus jangan dikurangi, ya, tanda kurang, jangan dikurangi, tapi kita terus berbuat baik kepada sesama, seperti dalam bacaan bacaan pertama tadi di Roma juga mengajak kita untuk saling mengasihi satu sama yang lain, seperti mengasihi diri kita sendiri. Dan yang ketiga, cinta jangan dibagi. Artinya cinta itu betul-betul tanda kutip, kalau antara suami istri, ya harus antara suami istri saja, tidak boleh dibagikan kepada orang lain. Dan yang tanda yang ketiga adalah hidup hanya satu kali. Artinya hidup Tuhan berikan waktu kita hanya satu kali. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, ada 3 hal penting yang kita harus perhatikan, yang Tuhan berikan, walaupun masing-masing berbeda sesuai umurnya masing-masing. Tuhan memberikan kita waktu, waktu tidak bisa ditarik kembali kalau sudah lewat. Yang kedua, waktu memberikan kesempatan kita untuk berbuat baik. Dalam hal ini berbuat baik mungkin juga termasuk ucapan tidak boleh ditarik lagi, tapi kalau sudah keluar dia sudah lewat. Yang ketiga, kita diberikan kesempatan yang sama, ya, diberikan kesempatan. Tuhan memberikan kesempatan seperti tadi ilustrasi yang pertama, memberikan kesempatan kepada sang raja untuk bernegosiasi bagaimana menghadapi musuh yang begitu berat, apakah berunding dan sebagainya. Itu yang dimaksud di dalam firman ini adalah salib, karena menghadapi hal-hal yang berat, makanya dikatakan dalam salib. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, itulah hal-hal yang sangat penting yang kita harus perhatikan. Bagaimana caranya hidup seperti tadi saya katakan, yang disenangi Tuhan atau hidup dalam matematika kehidupan. Yang pertama adalah mengalihkan kegembiraan. Kita mengalihkan kegembiraan. Artinya kalau kita gembira, kita perbanyak kegembiraan. Yang kedua, mengurangi kesedihan. Kita mengurangi kesedihan. Dan yang ketiga,
kita menambahkan semangat, ya, kita menambahkan semangat. Dan yang keempat, kita membagikan kebahagiaan. Dan yang terakhir, yang kelima adalah kita menguadratkan perbuatan baik, menguadratkan perbuatan baik antara sesama, seperti yang difirmankan tadi di Roma 13, kasihanilah sesama manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Kita perbanyak, kita kuadratkan agar apa yang kita cita-citakan atau apa yang Tuhan harapkan sesuai kehendaknya, kita berfokus kepadanya dengan berbuat baik kepada sesama secara baik terus menerus, maka saya yakin dan percaya kita adalah menjadi pengikut Kristus yang baik. Semoga demikian. Amin. Marilah kita meneguhkan iman kepercayaan kita dengan syahadat rasul. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Marilah kita masuk dalam doa umat. Bapak, Ibu, dan adik-adik semua, keluarga kudus di Nazaret selalu diberkati Allah, karena Yesus hidup di tengah-tengah mereka. Kita pun hendaknya berusaha agar Yesus selalu hidup di dalam keluarga kita masing-masing. Untuk itu, marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk Ibu Nengsi yang pada hari ini berulang tahun. Bapa, Engkau berkati agar kiranya dalam usianya yang Kau tambahkan ini, ia semakin bijaksana dalam kehidupannya sebagai ibu rumah tangga dan orang tua daripada anak. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa pula untuk orang tua mereka yang berada di Semarang dan di Manado. Bapa, kiranya di masa-masa tua mereka, Engkau selalu menyertai mereka, dan Engkau kuatkan iman mereka, agar mereka bisa menikmati masa tua mereka dengan penuh sukacita dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa pula untuk anak-anak mereka yang saat ini lagi menempuh pendidikan. Bapa, Engkau sertai anak-anak ini, agar kiranya dalam pertumbuhan mereka, dalam pendidikan mereka, mereka senantiasa bergembira dan bersukacita, dan selalu hidup seturut dengan kehendak-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa pula untuk paroki kami, khususnya dari pastor, depas, pengurus-pengurus rukun, pengurus-pengurus kategorial, bahkan seluruh pengurus panitia Natal tahun ini. Kiranya Engkau memberikan kesehatan yang baik, agar mereka bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan mereka demi pelayanan kepadamu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa pula untuk rukun kami Santa Agnes. Bapa, berkati semua keluarga-keluarga yang ada di rukun ini. Berilah kesehatan yang baik, agar kiranya kami bisa beraktivitas yang baik dalam kehidupan kami sehari-hari, dan selalu apa yang kami lakukan berkenan di hadapan-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita diam sejenak, kita menyampaikan wujud-wujud doa kita. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita lengkapi doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga.
Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah berdoa. Tuhan Allah kami bersyukur kepadamu, karena Engkau meneguhkan kepercayaan kami, bahwa Engkau sungguh hadir di dalam hati kami, dan di dalam keluarga kami, bahwa Engkau hadir juga bila kami melaksanakan tugas kewajiban kami sehari-hari. Sebab Engkaulah Sang Immanuel, Allah beserta manusia. Kami mohon berkatilah semua penghuni rumah kami. Semoga kami berhasil menciptakan suasana bahagia di dalam keluarga, sehingga semakin banyak orang mengenal Engkau sebagai penyelamat. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudara sekalian, dengan demikian ibadat kita pada malam hari ini sudah selesai. Semoga kita semua selalu dilindungi, dibimbing, diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Santo Fransiskus Assisi, doakanlah kami. Santa Agnes, doakanlah kami.